Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Hmm. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat Selamat pagi juga, pagi, Bu. Mbak. Perkenalkan, kami mahasiswa keperawatan dari Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Saya perawat Rafika bersama teman saya perawat Tiwi, perawat Lulu, dan perawat Karina. Kami datang hadir pada hari ini, pada kesempatan kali ini akan memberikan penyuluhan tentang bagaimana cara merawat pasien dengan stroke. Waktu yang kami butuhkan sekitar 15 sampai 20 menit untuk penyampaian materinya. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu semua? Nggak ada, Mbak. Belum, Mbak. Ya, baik. Kami persilakan kepada rekan saya, Perawat Lulu, untuk menyampaikan sedikit materi kita pada pagi hari ini. Silahkan pada Mbak Lulu. Baik, terima kasih kepada perawat Mbak Vika atas kesempatannya. Jadi, materi kali ini yang akan kami sampaikan itu tentang room atau range of motion. Itu adalah sebuah latihan atau pergerakan pada sistem persendian. Tujuan melakukan room ini untuk memelihara kemampuan gerak sendi, mengurangi nyeri, mengembalikan kemampuan Bapak Ibu untuk menggerakkan otot sekaligus melancarkan peredaran darah. Dari gerakan room ini meliputi dari bagian kepala, tangan, siku, ada juga gerakan jari-jari tangan, dan juga kaki. Oke, untuk lebih lanjut, nanti akan ditayangkan sebuah video. Selanjutnya, lebih dari itu, saya kembali dulu kepada Mbak Vika untuk melanjutkannya. Baik, terima kasih kepada Perawat Lulu atas penjelasannya. Selanjutnya, untuk menguatkan kembali tentang bagaimana gerakan dari range of motion ini yang sudah dijelaskan tadi, kita akan melihat sedikit cuplikan video sehingga nanti Bapak Ibu bisa mempraktekkan gerakan ini di rumah masing-masing. Kita simak videonya bersama-sama. Udah nyaman Ibu ya? Oke, saya mulai dari kepala dulu. Fleksi, ekstensi, hiperekstensi, rotasi. Sekali lagi. Terakhir. Oke, misi Bu ya. Fleksi, ekstensi. Sekali lagi, fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi. Oke, selanjutnya abduksi, adduksi, 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 adduksi. Selanjutnya rotasi internal, eksternal, internal, eksternal, internal, eksternal. Silakan berbaring lagi Bu. Oke Ibu, selanjutnya di bagian siku ya. Boleh keluarkan satu lengan dulu. Jadi pertama dibuka dulu, fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi. Selanjutnya di bagian pergelangan, pronasi, supinasi, pronasi, supinasi, supinasi. Selanjutnya fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi, selanjutnya adduksi, digendongkan aja jarinya, adduksi, 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 adduksi. Oke, sekarang di bagian jari yang
Tidak. Aku tidak yuk. Oke Bu, selanjutnya di bagian pinggul ya. Permisi, apa-apa. Saya boleh masukkan di bagian kaki kiri aja ya. Bertanya. Mungkin ada tapi ini cantik. Masalahnya. Kalau dari PGB semuanya. Permisi Bu. Kalau ada yang terasa nyeri, disampaikan dulu ya. Diluruskan aja Bu. Diluruskan. Permisi. Sakit Bu? Kacau, ibu pejabat. Sakit Bu? Misi Bu ya. Sakit Bu? Oke Bu, selanjutnya di bagian pergelangan kaki ya. Maaf Ibu ya. Sekarang di bagian jari kaki Bu ya. Sakit Bu? Diregangkan Ibu ya. Roksi. Baik, setelah kita simak videonya tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Karena kita sudah masuk ke sesi tanya jawab. Silakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Baik, saya akan memimpin diskusi kita tentang materi hari ini, yaitu ROM dan pencegahan dekubitus. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa disebutkan nama dan pertanyaannya, nggih. Untuk sesi pertanyaan akan dilakukan secara panel. Saya akan mempersilahkan Ibu dan Bapak bertanya, dan untuk menjawab dapat dilakukan di akhir, nggih. Ya. Saya ingin bertanya, Ya, Mbak. Bu. Baik, kepada Ibu, saya persilahkan, bolehkah sebutkan nama dan pertanyaannya? Ya. Baik, terima kasih, Mbak. Di sini saya akan, saya Wulan Nurmala dari keluarga pasien. Saya ingin bertanya, sebenarnya apa sih manfaat dari rum itu sendiri? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, silakan kepada siapa yang ingin bertanya? Saya, Mbak. Silakan, Mas. Baik, terima kasih, Mbak. Perkenalkan, nama saya Kurniawan. Saya anak dari seorang pasien yang mengalami stroke. Eh, ingin saya tanyakan, apakah ada kontraindikasi dari room itu, Mbak? Dan mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Kurniawan atas pertanyaannya. Selanjutnya, siapa yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya, Mbak. Silahkan, Ibu. Sebelumnya perkenalkan, saya Aisyah dari keluarga pasien. Saya ingin bertanya, jika ada keluarga atau seseorang yang terkena dekubitus, bagaimana ya agar dekubitusnya tidak meluas? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Mbak. Silahkan, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, Mbak. Saya mau bertanya, Silahkan, Pak. Boleh diperkenalkan namanya? saya Muhammad Nanang Kosim, pasien, ingin menanyakan
pengobatan dekubitus dan pencegahannya itu seperti apa gitu, Mbak? Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Mungkin saya persilahkan kepada rekan saya untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Wulan. Baik, terima kasih kepada Mbak Karina. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Wulan terkait ditanyakan bagaimana manfaat room. Yaitu ada beberapa manfaat saat kita melakukan room, diantaranya memperbaiki tonus otot, meningkatkan mobilisasi sendi, meningkatkan massa otot, serta mengurangi kehilangan tulang. Lebih kurangnya saya kembalikan kepada Mbak Karina. Baik, terima kasih Mbak Lulu atas jawabannya. Selanjutnya saya persilahkan Mbak Vika untuk menjawab pertanyaan dari Mas Kurniawan. Baik, terima kasih Mbak Karina. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Kurniawan tentang kontraindikasi dari dilakukannya room itu sendiri. Jadi ada beberapa kontraindikasi. Yang pertama, apabila itu dilakukan pada pasien dengan cedera atau fraktur yang belum sembuh. Fraktur itu patah tulang ya Pak, itu yang belum sembuh, belum bisa dilakukan karena room ini sendiri gerakannya dapat menyebabkan pergerakan yang menyakitkan dan bahkan bisa memperburuk kondisi cedera atau fraktur yang belum sembuh. Yang kedua, pada infeksi. Infeksi yang terjadi pada sendi atau tulang ini dapat menyebabkan pergerakan yang menyakitkan sehingga malah bisa merusak persendian. Kemudian pada pasien-pasien dengan kondisi artritis, ini seperti osteoartritis atau rheumatoid arthritis, ini gerakan yang berlebihan pada sendi juga dapat menyebabkan kerusakan persendian. Kemudian pada pasien yang ada tumor atau kista, kondisi ini juga akan menyebabkan pembengkakan sendi dan bisa membatasi gerakan. Kemudian pada pasien-pasien dengan kekakuan sendi, misalnya di rumah keluarganya memang ada yang persendiannya sedang kaku-kaku, nah ini kondisi seperti ini tidak bisa dilakukan rentang gerak karena dapat menyebabkan pergerakan yang justru akan menyakitkan dan memperburuk keadaan. Seperti itu. Mungkin lebih jelasnya saya kembalikan kepada Mbak Karina. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya Mbak Vika. Selanjutnya saya persilahkan Mbak Tiwi untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Aisyah terkait bagaimana jika seorang telah memiliki luka dekubitus, kemudian tindakan apa yang harus dilakukan supaya luka dekubitus tidak meluas. Baik. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Karina. Saya akan menjawab terkait pertanyaan apa saja yang bisa kita lakukan supaya luka dekubitus itu tidak meluas, Mbak. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan, diantaranya yang pertama sering berganti posisi, yang kedua menggunakan bantal atau kasur khusus untuk meredakan tekanan dan membantu memastikan posisi tubuh dalam kondisi baik. Yang ketiga adalah menyesuaikan ketinggian kepala saat tidur. Yang keempat adalah menjaga kulit tetap bersih dan kering. Selanjutnya saya akan lanjut dengan menjawab pertanyaan dari Pak Nanang, apa saja pengobatan serta pencegahan yang dapat dilakukan dari luka dekubitus, yaitu diantaranya pertama yaitu dengan penggunaan kasur anti dekubitus, selain itu mana sih? Astagfirullah. Jika menderita penyakit yang berisiko menyebabkan ulkus dekubitus, pastikan tubuh mendapatkan asupan nutrisi dan cairan yang cukup. Kelola stres dengan baik untuk mencegah munculnya luka dekubitus atau bed sores. Selain itu, ada beberapa pengobatan yang dapat dilakukan pasien yang menderita dekubitus. Di antaranya pertama, ibuprofen atau diklofenak untuk meredakan rasa sakit, terutama ketika sedang dirawat luka atau perlu diubah posisinya.
Yang kedua ada antibiotik minum atau salep untuk melawan infeksi jika ulkus dekubitus sudah mengakibatkan infeksi. Asupan nutrisi pada penderita ulkus dekubitus diantaranya makanan dengan tinggi protein, vitamin A, vitamin C, dan vitamin E, serta sering dan rutin minum air putih yang banyak untuk mempercepat proses penyembuhan kulit. Minum air putih yang banyak juga dapat mencegah dehidrasi yang dapat memperlambat proses penyembuhan luka. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada Mbak Karina. Baik, terima kasih penjelasannya Mbak Tiwi. Semua pertanyaan telah terjawab, nggih. Bapak dan Ibu, tidak ada yang ditanyakan lagi. Ya, ada Sudah, Mbak. Mbak. Cukup. Baik, saya akhiri diskusi hari ini ya. Saya kembalikan kepada moderator. Silahkan Mbak Ika. Baik, terima kasih kepada Mbak Karina. Mungkin sebelum kita tutup, bisa disampaikan sedikit ada leaflet tentang dekubitus, biar Bapak Ibu semakin paham seperti apa. Ya baik Bapak Ibu, mungkin ini saja penyampaian kami pada hari ini. Terima kasih atas waktu dan kerjasamanya, nggih Pak, Bu. Jika ada salah kata dari kami, mohon dimaafkan. Yang baik diambil, yang buruk mari kita lupakan dan sampai di sini saja akhir kata. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu. Semoga Bapak Ibu dan kita semua selalu diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu.